Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta dan pesan semesta ya untukmu, tentang cintamu, untuk jodohmu ya, ataupun apapun yang nanti kita lihat dari kondisi energi yang terbaca dari kartu tarot. Kira-kira bagaimana nanti kita lihat ya. Tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung mulai saja ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah pesan semesta tentang cinta ya. Oke, kita lihat ya. Untuk cinta ataupun apapun yang nanti keluar ya, ini nasihat untukmu. Kamu datang di readingan ini, kamu adalah orang terpilih yang mana semesta mau memberikan pesan untuk dirimu, perantaranya saya ya. Jadi ada yang bilang, Kak Ica minta saran dong, minta kakak ini dong, nasehatin aku dong. Waduh, saya nggak kenal kamu ya. Di readingan ini bukan saya yang menasehatimu. Readingan ini juga pun pesan semesta untukmu dan untukku ya, untuk saya juga. Jadi umum ya, bukan saya menasehati kamu. Ini kita sama-sama dinasehati. Kalaupun mungkin kondisinya terkoneksi dengan apa yang terjadi pada diri kita ya. Kalaupun mungkin tidak terjadi, ya berarti readingan ini bukan untukmu, tetapi sebagai pelajaran, pembelajaran, masukan untuk mungkin kamu bisa menjadi sosok penyambung lidah juga untuk mungkin adikmu atau saudaramu ya. Nah itu. Oke, untuk cinta ya. Kita fokus ke cinta karena saya lihat di sini banyak yang patah hati ataupun mungkin kondisinya lagi tidak baik-baik saja dalam percintaan, sehingga saya ambil tema ini. Dan apa kata semesta? Ada dua kartu yang keluar di sini, ada The Star, ada Two of Wands. Wah, di sini tentang kamu itu kalau mau mencari sosok cinta sejati itu dari hati ya. Jadi semesta mau sampaikan jangan terlalu kayak mau lihat fisik ya, kondisi fisik atau materi, karena semua itu tidak paten ya. Itu mungkin hari ini dia punya banyak uang, besoknya belum tentu ya. Apakah kamu masih bersamanya atau seperti kamu sebaliknya ya, kamu yang banyak uang terus tiba-tiba kamu nggak ada duit, dia masih mau nggak bersama kamu ya. Itu kalau dari hal materi ataupun dari hal fisik. Pas lahiran udah gemuk, apakah dia masih mencintaimu dengan bodimu yang aduhai dan bodimu yang aduho? Ataukah mungkin seiring usia akan keriput, tetap dia bersamamu atau tidak? Nah ini kenapa banyak sekali orang-orang tidak langgeng ya, atau malah tergoda atau menggoda ya. Ya karena dia dengan pasangannya tuh melihat dari sisi materi dan sisi fisik dulu, bukan dari ikatan batin
Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu untuk cinta, carilah orang-orang yang memang betul-betul menginginkan dirimu, ya, dirimu, ya, bukan karena dari fisik, bukan karena dari materi, tetapi memang karena jiwamu, ya. Itu ini sini kalau kamu mau bertanya secara lebih jelas tentang jodoh ataupun apapun, bisa hubungi kontak WA saya, itu berbayar ya. Saya coaching, saya jelaskan ya, kita buka kartu juga ya. Jadi seperti gitu. Kalau ini secara umum saja pesan semesta untukmu, hanya yang penting-penting aja ya. Jadi di situ semesta mau sampaikan untukmu, jangan lihat dari sisi fisik, tapi memang betul-betul dari jiwa. Kamu menginginkannya dan dia menginginkanmu. Bukan karena dari fisik ataupun materi. Karena ada materinya saya mau sama kamu. Karena kamu seksi, kamu ganteng, kamu cantik, aku mau sama kamu. Ujung-ujungnya keriput pergi. Ujung-ujungnya gembrot pergi. Ujung-ujungnya kere pergi. Dan itu yang terjadi saat ini. Ya, jadi semesta mau sampaikan, carilah orang-orang yang menginginkanmu, bukan karena fisikmu atau materi. Ya, begitupun dirimu juga. Ya, jangan hanya melihat dari fisik dan materi. Itu akan berkelanjutan. Ya, kalau kamu bahagia di dalam rumah, happy, fisik eh, bisa akan up ya. Karena orang itu cepat tua, cepat keriput, cepat stres, cepat apa eh, badannya kurang bagus ataupun apapun ya. Itu karena stres ya, karena pikiran. Nah ini jadi harus bisa tenang di dalam rumah, otomatis kondisi tubuh juga bagus. Begitupun dengan materi, kamu bahagia bersama pasanganmu, ya materinya juga dapat, uangnya juga betah lama-lama di kamu. Tapi kalau ribut mulu terus ya, terus merasa tidak nyaman dengan pasangan, ya uang juga akan lari ya. Makanya banyak orang yang krisis keuangan karena antar pasangan tidak sejalan atau malah saling menyakiti dan tersakiti, sehingga ya dampaknya ke krisis ekonomi. Nah ini pesan semesta untuk kamu. Jadi keuangan itu juga penting ya, dimana kondisi hatimu dan kondisi hati pasanganmu itu berpengaruh untuk keuanganmu ke depannya. Jadi harus cari orang-orang yang betul-betul bisa membuatmu bahagia, dan kamu pun diinginkannya, dan kamu bisa membuatnya bahagia juga ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi ya pesan semesta. Di sini ada the Fool, ada Knight of Wands, ada the Well. Oke, bicara tentang jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Kamu harus saling mengenal untuk ke komitmen ya. Jangan sampai ditipu, jangan sampai ternyata wah dia punya hutang banyak, dia sudah sukses, padahal semua kredit ya. Harus lebih mengenal satu sama lain antar karakter ya, sifatnya. Kalau masih pacaran atau masih ini mungkin khusus untuk yang janda atau duda untuk cari pasangan, ataupun mungkin yang memang mau menikah ya, yang pacaran ya, atau jomblo ya. Kalau kamu sudah mempunyai pasangan, ya ini juga salah satunya juga, di mana ya kamu harus bisa mengerti pasanganmu. Tetapi karena sudah terjadi ya, kamu sudah tanggung resikonya. Bisa, pokoknya intinya ya itu kamu punya urusan ya. Untuk bisa bagaimana caranya supaya tetap bahagia, supaya rezekimu bagus ya. Tetapi ini untuk yang belum ya, yang masih mau mencari jodoh. Kamu ini terkhusus untuk kalian. Kalaupun mungkin saya sudah dapat jodohnya Kak Ica, sudah bagus ya, sudah, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Karena saya ambil energi yang paling besar aja tentang cinta. Oke, di sini semesta mau bilang kamu harus saling mengenal ya jati diri masing-masing ya. Wah dia orangnya ceplas-ceplos, kamu jangan cepat tersinggung ya. Sudah tahu dia orangnya ceplas-ceplos ya. Ataupun dia orangnya manja ya, jangan kamu marah-marah, bentak-bentak dia ya. Dia perlu pelukan, dia perlu kasih sayang, perlu kehadiranmu, jangan kamu cuekin. Nah ini harus saling mengenal, bukan dia keluh kesah dibilang banyak mengeluh ya, padahal dia capek tapi dibilang ngeluh ya. Ada masalah dibilang tidak bersyukur ya, kalau dia minta ini minta itu dibilang tidak, pokoknya macam-macam. Nah ini kondisinya karena tidak saling memahami ya. Jadi sebelum ke tahap pernikahan atau ke jenjang yang lebih serius, lebih mengenal mendalam, terutama dari sisi keluarga
ya, sisi keluarga. Di sini mungkin saya mau hampir seperti konsultan pernikahan ya. Saya merasakan seperti gitu karena ini pesan semesta juga umum ya. Saya nggak tahu eh, readingan seperti gini akan keluar, tetapi ya semoga ya. Karena biasa coaching itu berbayar, ini gratis untuk kamu. Jadi kamu dengarkan, kalaupun mungkin kondisinya eh kamu mau mencari jodoh, ya readingan ini untukmu. Kamu lakukan supaya kamu mendapatkan jodoh yang baik ya. Jadi seperti gitu, kalau bisa minimal 2 tahun, tapi jangan juga lama-lama. Karena terkadang kalau kita cuman lihat dari luarnya saja belum mendalam, ya itu akan terjadi konflik ke berikutnya. Sedangkan yang sudah lama pun belum tentu awet ya. Ya, karena kadang-kadang belum mengenal secara full ya, apalagi kalau sudah mempunyai anak, pembagian tugas ini itu ya, terutama juga dalam keuangan harus ada keterbukaan ya. Jangan sudah menikah baru wah ternyata rumahnya semua pada kredit, kamu banyak hutang ternyata, wah ribut lagi ya masalah ekonomi. Nah ini harus dibicarakan semuanya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi ya. Masa lalu, hutang dan apapun segala macam ya. Kamu harus bisa jeli dan ya harus bisa tahu juga lingkungan keluarganya seperti bagaimana ya, adat istiadat dan lain-lain ya. Oke, kita lihat lagi berikutnya di sini apa yang ingin semesta sampaikan untuk jodohmu ya. King of Cups, Eight of Pentacles, King of Wands. Wah, di sini carilah pasangan atau dirimu harus bisa lebih bersabar dalam cinta. Ya, harus sabar. Kalau kamu masih gerasa-gerusu, kamu belum siap untuk membina rumah tangga ataupun membina hubungan. Makanya banyak yang putus, walaupun masih pacaran tapi putus karena nggak sabar. Apalagi pasangan kalau udah nikah, akhirnya cerai karena nggak sabar. Setiap cobaan, setiap kita hidup itu pasti ada cobaan, dan ya cobaan itu harus kita selesaikan. Masalah itu harus diselesaikan, bukan lari dari masalah atau meninggalkan masalah itu ya. Dan kuncinya ya harus bisa sabar, sabar pelan-pelan menyelesaikan gitu ya. Jangan panik ataupun marah-marah ya, karena kadang-kadang kita maksudnya baik tapi karena cara kita menghadapi masalah itu dengan kondisi marah-marah ataupun dengan yang negatif ya, sehingga masalah bukan selesai tapi malah menambah masalah. Nah ini harus bisa kontrol emosi, di mana kamu harus sabar. Sabar ini bukan hanya dari sisi mulut tetapi dari hati dan pikiran ya. Jadi dia marah ya kamu diam ya, dan jangan berfokus pada masalah, berfokus pada solusi. Oke, dan terakhir di sini ya, apa yang ingin semesta sampaikan untukmu? Di sini ada The Three, Queen of Cups, dan ada Ten of Cups. Wah, introspeksi diri itu penting, jangan hanya mau menyalahkan ya. Begitupun juga pasangan, dia juga harus bisa mengintrospeksi diri. Kalau dia hanya mau kamu yang menuduh kamu yang salah atau kamu yang harus introspeksi, wah repot ya. Jadi sama-sama saling mengintrospeksi diri, bisa introspeksi diri, saling komunikasi, dan ya mau berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kamu mendapatkan pasangan yang egois, lebih baik nggak usah, dibanding kamu makan hati terus ya. Karena dalam suatu hubungan itu komunikasi itu penting, bukan kita diam-diaman. Kalau diam-diaman ya terlalu banyak mengalah, akhirnya ya itu kamu yang sakit sendiri, nanti sakit hati, ujung-ujungnya sakit medis ya, bahkan mungkin sakit non medis bisa masuk ya. Karena kamu ada di vibrasi bawah. Nah ini dimana kamu harus apa ya, jangan terlalu banyak mengkritik orang ya, tetapi mau juga dikritik gitu ya. Jadi kita bisa mengkritik tapi kita juga harus mau dikritik. Ini kebanyakan mau mengkritik orang tapi tidak mau dikritik. Nah ini jadi introspeksi itu penting ya. Jangan juga terlalu baper kepada pasangan ataupun langsung belum ditanyakan langsung udah marah-marah. Jadi komunikasi itu penting. Di sini saya lihat komunikasi ya, karena saya merasakan energinya keharmonisan semuanya itu terletak dari komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi sudah buyar itu ya, sudah macam-macam pikirannya. Apakah dia nggak sayang saya lagi, apakah dia sudah ada yang lain, ataukah bagaimana, apakah ini, apakah itu, pertanyaan muncul. Jadi komunikasi, bukan diam ataupun pergi ya. Kebanyakan diam, akhirnya apa, masalah bukan selesai tapi malah
menambah masalah ya. Jadi itu yang ingin semesta sampaikan ya. Carilah orang-orang yang berkarakter seperti itu. Hidupmu akan lebih baik, hidupmu akan langgeng, hidupmu akan bahagia ya. Tapi kalau kamu mendapatkan sosok yang egois, ya mau bagaimana lagi ya. Berarti kamu yang harus mengalah. Kalau kamu tidak sanggup, ya berarti mau tidak mau ya itu terjadilah perpisahan. Karena dalam satu hubungan itu harus dua-dua saling berjuang, dua-dua juga harus bisa saling mengalah. Kalau dia lagi emosi, kamu yang mengalah. Kalau kamu yang emosi, ya dia yang mengalah. Kalau dua-dua emosi, ya bubar. Nah itu ya. Jadi kamu harus lebih mengenal siapa dirimu dulu, dan kamu juga harus lebih mengenal siapa pasanganmu sebelum ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan ya. Jadi jangan hanya terpaku pada materi, jangan terpaku hanya pada fisik ya. Terus kamu harus bisa mengontrol emosimu, kamu harus sabar, kamu harus bisa terima kritikan, dan ya saling memahami, saling mengenal satu sama lain ya. Itu sih yang hari ini semesta mau sampaikan kepadamu. Semoga ke depan hidupmu lebih bahagia dengan orang yang baik, orang yang dipilih semesta untukmu. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksi dari inisialnya, di mana ini adalah orang-orang yang mungkin cocok untukmu ya, ataupun mungkin setidaknya ini pesan untuknya dan untukmu. Jadi kalau dia terkoneksi di inisial atau zodiaknya, ya berarti readingan ini kamu harus bisa mungkin share ke dia, supaya dia juga bisa sama-sama introspeksi mendengarkan pesan semesta ini, dan kalian bersama bisa sama-sama saling introspeksi diri ya. Oke, kita lihat dari inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan ada huruf N, ada huruf B, ada huruf I, ada huruf T, R, Z, J, F, X, E, O, M, H, L, Y, V, dan W ya. Semoga resonate, dan kalaupun mungkin tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya, di mana semesta mau berpesan kepadamu dan dirinya ya. Kita lihat untuk koneksi dari zodiaknya. Di sini saya sudah menarik energinya juga. Kamu terkoneksi dengan bintang Cancer, ada Gemini, ada Virgo, Leo, Aries, Aquarius, Sagittarius, dan bintang Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki, dan kesehatan. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.